Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau jelaskan secara rinci tentang apa itu GTM, penyebab GTM, dan cara mengatasinya. Pembahasan ini aku kutip dari artikel dan ensiklopedia dokter ya Bun. Oke, sebelum kita ke pembahasan, bagi Bunda yang belum subscribe dulu agar Bunda mendapatkan tips-tips seputar parenting lainnya. Happy watching! Nah, mungkin sebagian Bunda ada yang belum tahu ya apa itu GTM. Jadi, GTM itu adalah gerakan tutup mulut yang kadang dilakukan bayi saat memasuki tahap makanan pendamping ASI. Nah, kalau anak Bunda lagi di fase GTM dan susah makan, pasti Bunda dan Ayah jadi bingung, stres, dan khawatir kan? Maka dari itu, cari tahu dulu ya apa penyebab anak Bunda GTM. Jadi, penyebab anak GTM itu ada berbagai macam penyebabnya ya Bun. Oke, mari kita bahas satu persatu dan kita bahas cara mengatasinya. 1. Sembelit. Anak yang menutup mulutnya rapat-rapat ketika disuapi makanan bukan berarti tidak mau makan ya Bun. Bisa jadi mereka sedang mengalami sembelit sehingga tidak mau makan. Cara mengatasinya, Bunda bisa pijat perut si kecil dengan metode ILU dan berikan buah-buahan seperti pepaya, pir, apel, dan lain-lain. Dan hindari juga memberikan makanan yang terlalu tinggi serat. 2. Terdistraksi oleh gawai atau gadget. Salah satu penyebab anak GTM adalah keberadaan gawai seperti ponsel, tablet, hingga televisi pada saat makan. Sebab fokus anak akan lebih tertuju pada barang-barang elektronik tersebut dibandingkan dengan makanan yang ada di piringnya. Jadi jangan memberikan gawai atau gadget pada saat makan ya Bun. Biarkan anak duduk di kursi makannya dan fokus pada makanannya. 3. Anak tidak tertarik atau bosan dengan menu makanan yang diberikan. Jadi penting bagi orang tua untuk tidak memberikan menu itu-itu saja ya. Harus bervariasi dan cari tahu makanan favorit anak. 4. Sakit. Sakit menjadi salah satu penyebab GTM yang sering terjadi ya Bun. Sakit pada bagian mulut atau bayi yang sakit karena mengalami tumbuh gigi. Cara mengatasinya, berikan makan makanan dingin saat anak tumbuh gigi ya Bun, seperti buah-buahan dingin atau es krim homemade. Ini biasanya bisa mengurangi nyeri juga loh. Atau Bunda bisa juga coba makanan yang teksturnya lebih crunchy atau renyah atau yang teksturnya lembut. 5. Tekstur yang tidak sesuai. Jadi pemberian MPASI itu teksturnya harus disesuaikan dengan usia bayi ya. Karena kadang-kadang ada orang tua yang memberikan teksturnya enggak berubah-ubah sehingga anak tidak mau makan karena teksturnya halus terus. Atau malah anak terbiasa dengan tekstur yang halus sehingga tidak naik ke tekstur yang lebih kasar. Jadi memahami cara naik tekstur sesuai usia bayi itu penting ya Bun. 6. Sudah merasa kenyang. Jika anak menolak membuka mulutnya saat makan, bisa jadi mereka sudah kenyang karena cemilan-cemilan yang sebelumnya dikonsumsi. Jadi kita sebagai orang tua harus mengatur jadwal makan makanan utama dan makanan selingannya ya, yaitu 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan. Susu dapat diberikan 2-3 kali sehari, cukup 500-600 ml per hari ya. 7. Jangan memberi makan terlalu dekat dengan jam tidur. Saat anak sudah mengantuk atau merasa lelah, umumnya mereka tidak akan mau makan. Maka dari itu, cobalah untuk tidak menyuguhkan makanan terlalu dekat dengan jam istirahatnya. 8. Trauma pada makanan. Anak bisa mengalami trauma pada makanan jika Bunda sering memberikan makanan dengan cara yang kasar atau memaksa anak untuk makan dan memarahinya. Pastikan agar aktivitas makan anak menjadi aktivitas yang menyenangkan ya Bun, untuk mencegah trauma makanan dan GTM. Nah itu dia Bun beberapa penyebab GTM pada bayi. Jadi jangan panik ya kalau anak sedang berada di fase GTM, harus dicari tahu dulu apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Oke Bunda, sekian ya penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum.